batu. Karena apa? Karena selalu diguyur hujan, mau sorenya, mau malamnya, mau subuhnya. Tapi bagi orang yang beribadah kepada Allah, walaupun dalam keadaan hujan seperti ini, kita pantang untuk malas beribadah kepada Allah, bahkan makin semangat. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Allah, pengen sama-sama memanjangkan silaturahmi, pengen sama-sama kita untuk mencapai cita-cita agar kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan maghfirahnya, tidak mengurangi semangat kita. Hujan bahkan ganjaran kita dilipat gandakan kalau kita benar-benar ikhlas menjalani ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginjak kajian yang kemarin sampai wa ashhadu, yaitu sampai kita menginjak pelajaran syahadat, ya. Syahadat itu ya karena untuk menguatkan ucap lampak aku kita. Kenapa? Keyakinan kita terhadap Allah bukannya untuk dilihat orang lain, tetapi semangatnya kita beribadah kepada Allah yaitu terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu jauh dari kemusliman, dekat dengan kemusyrikan. Semoga kemusyrikan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi ila siratin, anu nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Mana jalan anu lempeng teh? Anu ngajak kana agama anu ancar. Pamugi sholawat sareng salam nilimpatkeun ka mantan syarat ka para nabi anu sanes sareng ka para keluargana. Jadi syarat anu lempeng teh mana? Seperti kita ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direngkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kita melangkahkan dua kaki, tujuannya untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semoga dijauhkan dari kebenciannya Allah, dijauhkan dari kebencian Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita jalan ke sini yaitu untuk mencapai jalan yang paling lurus. Semoga kita diluruskan selama-lamanya ke jalan yang paling diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ba'du, kalimat syahadat dan alhamdulillah selesai. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Kalau bahasa Indonesia mah atau bahasa Sunda mah nyatana Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ngucap, ya, atas ngucap wa ma khalaqul jinna, sareng Allah didinya ngadamel kaula kana eta jin. Wal insa ila liya'budun, dan Allah nyiptakeun jin sareng manusia teh illa liya'budun, kajaba
kedah ibadah ka Allah sakabehanana. Itu Allah tidak semata-mata ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah. Kalau manusia diberikan oleh Allah itu adalah sempurna. Kenapa dibilang sempurna? Karena dengan jasadnya. Kalau jin tidak dikasih dengan jasadnya, maka jin sering minjam raga orang gitu, raga manusia, ada apa ya? Kenapa jin minjam raga manusia? Karena dia tidak mempunyai jasa. Yang mana yang dipinjam jin? Yang sering pikirannya ngalamun gitunya, pikiran terkubu jauh dari pikir ka Gusti Allah. Maka sering dipinjam kagak orang teh kunaon ujin, ulah aneh ya merasik karena pada orang jin karena aneh, maka orang pijenan eta naon jin anu mata cicing di badan orang kunaon ku kalimah nyuhunkeun Allah, kunaon doana a'udzu bi kalimatillah, nyuhunkeun ka Allah perlindungan Allah karena kalimat-kalimat Allah minasyaitonir rajim, dina sadala jauhan setan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maka upang urang sadayana ngucapkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam keadaan suci, yaitu mempunyai wudu, yaitu mempunyai hadas kecil. Kita akan jauh dari gangguan jin, tidak berani dia untuk memasuki raga kita ya, kecuali orang-orang yang jauh dari Allahnya. Semoga kita dilepaskan dari segala gangguan-gangguan yang suka menghalang-halangi aktivitas ibadah kita kepada Allah. Ma uridu minhum, ma kata perkara jeung manusia kaula henteu ngarepkeun kaula min rizki ti eta jin jeung eta manusia. Jadi intinya Allah tidak memerlukan rezeki dari hasilnya jin, hasilnya manusia, karena kita membutuhkan dari Allah. Allah tidak membutuhkan kepada kita. Ila ya'udun kanyaba anjen ibadah takaula, itu sekedar Allah membutuhkannya cuma ibadah kepada Allah doa, bukan minta-minta yang lain-lain. Padahal silakan kamu tidak mau ibadah kepada kita, tidak apa-apa, tetap kita kata Allah kita sayang sama kamu, gitu ya kalau bahasa kita mah ya. Jadi Allah tetap mencintai hambanya walaupun hamba tersebut tidak ibadah kepada Allah. Itu waktu di dunia. Waktu di dunia, maka kalau kehidupan kita di dunia tetap Allah akan berikan rezeki dan kehidupan dan akal ya, sekarang di dunia. Tapi untuk membalikan kita itu tidak akan diberikan, bahkan kita akan mendapatkan azab yang paling pedih. Karena insyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berlipat gandakan syukurannya.
Apabila kita tidak mensyukuri nikmat pemberian dari Allah, maka kata Allah, tunggulah azab yang paling pedih. Mana azab yang paling pedih? Ketika kita sudah dihidupkan di dalam kubur. Siapa yang akan menolong kita? Ya, walaupun kita banyak uang, walaupun kita banyak harta benda, tidak bisa untuk menolong kita. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai amal hasil sholat. Karena tidak mempunyai amal hasil sholat. Itu. Kenapa amal hasil sholat tidak mempunyai? Karena kita tidak melaksanakan beribadah sholat. Amalnya tidak diterima, doanya tidak diijabah, gitu ya. Itu ruginya orang yang tidak melaksanakan sholat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, setelah makan sahur, kebanyakannya pengen tidur, enak tidur, bangun-bangun, kadang-kadang mendekati duhur, bangun lagi, keramas lagi, tidur lagi, dan tahu udah mendekati asar, terus dan terus tidur dan tidur melulu, maka itu orang tersebut tidak akan mendapatkan amal kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa tetapi sholatnya ditinggalkan, tetap tidak akan menjamin kita masuk ke dalam surganya. Karena berpuasa itu adalah untuk mengulang nyata, untuk mengulang nyata yang namalan karena eta kurangna sholat, lalainya sholat. Kunaon ya sholatna kurangna ditamalan ku puasa. Kunaon ya kurangna sholat ditamalan ku sholako. Kunaon ya kurangna sholat terus berlama-lama kebaikan. Maka sholat intinya yaitu nomor satunya amal yang lain untuk menambah-nambah amal sholat kita yang lalai dan tidak yang menyelamatkan kita itu adalah sholat. Tidak mungkin orang yang berpuasa sholatnya ditinggalkan, gitu ya. Walaupun kita tidak berpuasa, tetap sholat itu harus dilaksanakan. Tetap sholat itu harus dilaksanakan. Karena puasa ada qada, kalau sholat tidak ada qada. Ada qadanya sholat itu apa? Satu, untuk perempuan yang lagi ada halangan. Kalau untuk laki-laki yaitu qadanya sholat ketika kita lupa, ketiduran atau main, tidak tahu waktunya sholat itu ada qada. Terus kita ketiduran, tidurnya jangan dekat waktu sholat, gitu ya, jangan dekat waktu udah tiba kita tidur, itu tidak boleh, tidak ada qada, itu tidak ada qada untuk kita, kecuali kita tidak tahu, ya, tidak tahu tentang qadanya sholat itu masih tahapan ampunan Allah. Kalau kita udah tahu, udah dewasa gini, tahu aturannya, terus tidak dilaksanakan sholatnya, nanti aja ada qada, itu tidak boleh, karena sholat itu tidak ada qada. Wa ma uridu sareng ngarepkeun kaula kana eta yahniyun imun mereka taharan eta naon jin jeung
nafsu, nikmat, bentuk manusia, akal, dan pikiran yang terang gitu ya. Kalau jin cuma diberikan nafsu doang. Sama hewan juga diberikan nafsu, sama semuanya diberikan nafsu itu, kecuali malaikatnya Allah tidak diberikan nafsu. Kalau malaikatnya tidak diberikan nafsu, karena malaikatnya tanpa makan, tanpa kemauan. Cuma kemauan malaikat itu yaitu diberikan oleh Allah tanpa diminta. Seperti malaikat Jibril diberikan itu gagahan di ujung wetan, ke ujung kulon, di ujung kidul, ke ujung kale, akhirnya dirubuk ditungtung langit, ditungtung bumi, eta kegagahanana malaikat Israel. Kalau malaikat Israel misalnya ditumpahkan air selaut kepada kepalanya, tidak akan menetes sedikit pun, tidak akan menetes setetes pun. Karena apa? Besarnya kepalanya malaikat Israel. Itu kan. Maka Allah diberikan kegagahan untuk malaikat Israel dan tidak diberikan nafsu. Wahada tasrihu. Selain ari ieu ayat eta ngajelaskeun bi annahu khuliqul ibadati fahaqqa. Anu mana nyaeta damel kabehanana supaya ibadah ka hak alaihimul ihtina'u bima khuliqu lahu wal iradu an hududi dunya. Nyata ka eta jin jeung manusia naon nanya karena perkara anu didamel eta jin jeung manusia karena eta perkara jeung kudu ngaleoskeun tina eta untungna dunya ka indahanana eta dunya kunaon. Misalnya gini kata ayat Al-Qur'annya, wa ma aradda dunya fa 'alaiha bil ilmi. Ketika kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia atau pengen mendapatkan keuntungan, kemegahan, menikmati dunia, fa'alaiha bil ilmi, maka kita harus mengetahui ilmunya. Apa ilmunya dunia itu? Apa ilmunya dunia itu? Jangan kita ditumpangi dunia. Sebaliknya kita harus menumpangi dunia, agar dunia itu bisa dinikmati dan dunia itu bisa menyelamatkan kita. Itu waman aradda dunya wa 'alaiha bil ilmi. Ketika kita pengen kebahagiaan di dunia, wa 'alaiha bil ilmi, maka kita harus mengetahui ilmunya dunia. Sama wa ma aradal akhirah fa 'alaiha bil ilmi. Sama ketika kita pengen nantinya punya akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, menikmati keindahan akhiratnya, maka fa'alaiha bil ilmi, ketahuilah ilmunya juga. Seperti kita duduk di tempat yang mulia ini, tiada lain pengen mendapatkan ilmu dan diselamatkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala itu. Maka itu lagi mengaji ilmu wa man aradal akhirah fa 'alaiha bil ilmi. Maka ketika kita pengen kebahagiaan nanti di akhiratnya, yaitu kita harus menuntut ilmu. Utlubu ma minal mahdi
Jadi ilalah di kita mencari ilmu itu dari gendongan ibu sampai ilalah sampai dibukanya liarlah lahan. Maka walaupun kita udah tua tetap semangat mencari ilmu. Walaupun kita sudah banyak incu, tetap semangat mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Kalau misalnya kita tidak diwajibkan, itu untungnya kita mencari ilmu. Terus kita ngaji, ibadah dimanapun kita berada tetap ibadah kepada Allah, dimanapun kita berada tetap mencari ilmu keridhaan Allah. Itu kita akan selamat kemanapun kita berada. Akan tetap ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kendor, jangan putus asa. Kalau kita memutuskan hubungan agama Allah, maka sama dengan kita memutuskan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana memutuskan hubungan Allah, banyak contohnya seperti kita biasa nama babarna ibadah cuma sekedar ada kendala sedikit tidak silaturahmi lagi, ibadahnya sampai tidak dilaksanakan lagi. Itu sama dengan memutuskan rahmatnya Allah. Jangan kita memutuskan rahmat dan ridhonya Allah sampai kita sebelum dibukanya liang lahan, dimasukkan ke liang kubur. Akan ajab datanglah di sana, ajab yang saling yang menyakitkan dan tidak ada obatnya kecuali amal baik yang mengobatinya. Kalau di dunia Allah tidak akan memberikan siksaan, tidak akan menurunkan ajab. Allah di dunia tidak akan menurunkan siksaan dan ajab. Apalagi hari ini hari apa? Hari Sabtu, isilah dengan zikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita memanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan menghancurkan dosa kita 4.000. Itu untuk sekali Pak, untuk sekali baca kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ada kalimat la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah mempunyai makna. Mana maknanya? La ilaha illallah ari maknana lafaz la ilaha illallah eta lama udah tidak ada lagi untuk kita beribadah bihakin dengan sebenar-benarnya fil wujudi, yaitu dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Eta makna lafaz la ilaha illallah teu aya deui anu wajib diibadahan bihakin kalawan sabenerna fi wujudi dina ayana illallahu angin Allah. Maka panjangkeun la ilaha illallah. Ulah kieu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjangkeun seperti la ilaha illallah. Itu akan menghancurkan dosa kita 4.000 dosa. Apalagi 1.000 ya. 1.000. Sekarang hari Sabtu kalimatnya kalimat la ilaha illallah 1.000 kali.
hari Sabtu. Kalau kemarin hari Jumat, bacaannya apa? Hah? Oh, anak tidur, dia lupa. Kemarin mah hari Jumat, ya Allah, ya Allah. Enak hari Sabtu, la ilaha illallah 1000 kali. Ya, itu hari Sabtu 1000 kali. Nah, tuh kan? Semua adat ngajinya. Alhamdulillah Bapak tidak diberikan ngantuk Bapak. Asal ngaji di masjid, habis maghrib sampai isya, habis tarawehan, tidur paling jam 9, bangun jam 1 bangun, pergi lagi ke masjid, iktikaf di masjid, banyakkan sholat taubat di masjid, banyakkan zikir di masjid. Sholat sunat yang berapa rupanya sholat sunat, laksanakanlah itu. Karena di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, dibukakan lawang taubat, ijabah doa kita di masjid, kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan di masjid jam 1 udah iktikaf di masjid sampai jam 2 membangunkan orang lain, jam 2 setengah 3 ngaji lagi sampai jam 4 pulang ke rumah, makan, pergi lagi ke masjid sampai sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, sekarang pergi lagi ke sini gitu dan gitu. Kalau bulan puasa Ramadan itu dipenuhi terus ibadah kepada Allah. Jangan mengurangi ya. Jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat. Itu kalau di bulan suci Ramadan ini terus kita semangat beribadah. Ngantuk? Tidak ngantuk. Karena apa? Karena mendorong kengantukan itu adalah kesemangatan kita ibadah kepada Allah. Benar nggak? Itu cuma 2 jam, satu hari 2 jam. Siang plus tidak tidur pagi, plus yang bisa tidur. Tidur cuma cukup 2 jam malam doang. Bangun, udah semangat kita beribadah kepada Allah setiap tahun itu. Kalau sehari-harinya yaitu bangunnya jam 2:30. Itu kalau sehari-harinya bangun 2:30 sampai beres sholat subuh. Itu baru kita mencari rezeki di doa Allah. Mau mendapatnya sedikit, mau besar, tetap rezeki itu harus dapat ridhonya Allah. Harus rezeki yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat itu. Saya melihat Nabi kita yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu tidak pengen kekayaan, tidak pengen dipandang orang lain, tetap bahkan putrinya, kan namanya putrinya Siti Fatimah pakai bajunya tambalan, udah berapa tambalan dia dina daun korma minimalnya dina karung goni beneran namanya dina karung goni. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa putrimu pakaiannya bolong-bolong? Kata Rasul, cuma gini, dia udah gak bilang lagi, dia mulai nama sangat sangsarana, sangat prihatina gitu nyapanya, mulai nama pikarunya nah, tidak. Rasulullah dan anaknya tidak
pengen kemewahan, tetapi dia pengen keselamatan dan hidupnya Allah. Maka jangan salah. Dari nabi-nabi yang lain turunannya ada yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nabi yang lain, contohnya Nabi Nuh alaihissalam, tadinya si Kanan itu ibadahnya tuh sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan keuntungan terus oleh Allah Subhanahu, jadi dia keluar dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak terus Nabi Adam kita juga. Nabi Adam, di awal Nabi Adam, anaknya juga saling memusuhi. Apanya? Anaknya Adam, Nabi Adam alaihissalam saling mestinya berebutkan kemewahan. Kemewahan anak, kecantikannya dan keburukannya anaknya sendiri dijodohkan gitu. Datanglah, makanya Nabi kita yaitu makanya tidak akan disebut Nabi Habibullah, tidak akan disebut Nabi jadi kekasih Allah. Kalau Nabi kita minta emas 1 gunung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi kita pengen kekayaan seperti luasnya samudra diberikan oleh Allah, karena Nabi kita tidak minta. Mintanya apa? Mintanya ridho, dalam ridhonya Allah. Makanya kepada umatnya juga, jangan sampai kau menjadi orang yang yang suka-suka kemewahan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita kepada umat-umatnya, agar kita diselamatkan dari kebenciannya Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan ridhonya Allah. Rezeki kita walaupun sedikit dimakan menjadi amal ibadah kita. Walaupun rezeki kita sedikit tetapi dibawa kebaikan, itu akan mendorong kita ke dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rezekinya banyak tetapi tidak dibawa dengan ibadah kepada Allah, itu akan menyiksa kita. Di dunia juga kita akan disiksa. Contoh, loba kekayaan mah tenang ibadahna tulang cileun we sieun aya anu mau kitu nya banyak. Bahkan eta mun terus Allah teh kahuruan kadu budana dan dijungkel